Oke, jadi kalau ada kilatan cahaya itu warna putih atau biru ya, dari langit terus masuk menuju tempat panjenengan ya, di tempat tertentu semacam itu, atau mungkin dari rumah panjenengan cahayanya ke atas. Dasih ira bareng prapta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda rumah yang ada pusaka gaib. Seperti yang pernah kita tahu bahwa pusaka itu banyak sekali jenis, macam, dan ragamnya. Nah, bentuknya macam-macam. Ada yang seperti keris, bentuk keris ada, tumbak, pedang, kemudian cemeti, kitab-kitab, itu juga ada yang pusaka semacam itu. Dan pusaka itu sendiri itu ada yang nyata, real, dapat kita lihat, dapat kita raba dengan panca indera kita, dan ada yang sudah gaib, wes kajiman atau gaib, itu ada, tetapi energinya, yoninya itu masih ada, meskipun secara fisik itu tidak ada bentuknya. Nah, rumah ya, atau tempat-tempat tertentu itu juga kadang-kadang itu ada pusaka gaibnya, yoninya itu ada di situ. Bentuk secara gaib ya kelihatan bagi orang-orang yang sudah paham, yang mata batinnya sudah terbuka, yang jiwa supranaturalnya sudah bagus, itu bisa untuk melihat pusaka-pusaka gaib di suatu tempat tertentu ataupun di suatu rumah. Nah, kadang-kadang ya, rumah itu juga ada pusaka gaibnya. Nah, ciri-cirinya, seumpama ini rumah panjenengan ada pusaka gaibnya, itu ciri-cirinya semacam ini. Yang pertama, biasanya suhu udara di rumah tersebut itu cenderung menjadi lebih dingin. Nah, jadi kadang-kadang itu malah seperti kayak semacam udara lembab, dan itu di tempat tertentu, seumpama di pojokan rumah bagian belakang, di tempat situ kok energinya dingin, atau di kamar tertentu kok energinya dingin banget, suasananya seperti lembab. Nah, itu bisa sebagai tanda atau indikasi kalau di kamar tersebut, di rumah tersebut itu ada pusaka gaibnya. Tetapi kalau satu ciri saja nanti yang saya sebutkan ini ada, itu belum bisa memastikan kalau memang ada pusaka gaib. Tetapi kalau beberapa ciri yang saya sebutkan ini nanti memenuhi persyaratan itu tadi, yaitu artinya memang ada pusaka gaib di rumah tersebut. Kemudian ciri yang nomor 2, rumah yang ada pusaka gaibnya itu biasanya sering muncul sosok-sosok benda pusaka tertentu, dan tempatnya ajeb biasanya. Contohnya gini, mungkin panjenengan sekelebat itu melihat bahwa di kamar panjenengan ya, itu ada keris, mama. Ini seumpama contoh saja, ada keris di situ, dan tempatnya juga di situ, dan kadang sering muncul di situ. Nah, ini tanda yang paling utama. Kalau sering muncul sosok atau bentuk atau perwujudan keris di kamar panjenengan, tetapi setelah itu hilang, nah itu artinya ada pusaka gaib di situ. Dan itu sering, semua kemunculannya itu sering. Dan mungkin yang melihat itu tidak hanya panjenengan saja, bisa beberapa orang, dan waktunya
ini biasanya juga tertentu. Mungkin pas malam Jumat Kliwon muncul yang melihat anak jenengan. Nah, mungkin pas malam Jumat Kliwon lagi yang muncul nanti yang melihat istrinya panjenengan, dan tempatnya juga di situ-situ saja, di kamar itu. Lah, itu sebagai indikasi kalau rumah panjenengan ada pusaka gaibnya. Kemudian ciri yang nomor 3, rumah yang ada pusaka gaibnya itu biasanya anggota keluarga yang di situ itu sering bermimpi, ya, diperlihatkan benda pusaka itu tadi dalam mimpinya, dan tempatnya biasanya juga diberitahu. Oh, di pojok sana, oh di bawah tempat tertentu di rumah itu. Nah, gitu. Jadi sering bermimpi semacam itu. Dan yang mimpi itu tadi juga anggota keluarga ini beda-beda, tidak hanya satu orang. Kalau sering bermimpi semacam itu, anggota keluarganya panjenengan diperlihatkan sosok benda pusaka, nah itu artinya di rumah panjenengan itu ada benda pusakanya. Dan mimpinya itu sering, kemudian tempatnya juga diperlihatkan biasanya. Dan bentuknya juga biasanya ajek. Jadi tidak berubah-berubah. Seumpama bentuknya setambul, seumpama bentuknya setambul, ya setambul. Yang mimpi putrane jenengan ya melihat setambul di situ, kemudian jenengan pas mimpi juga melihat ada setambul di situ. Lah, itu sebagai tanda kalau di tempat itu tadi memang ada setambulnya, atau setambul pusaka gaib. Kemudian ciri yang nomor 4, kalau rumah panjenengan ada pusaka gaibnya, ini biasanya nggih, dari pengalaman yang sudah-sudah, itu ada cahaya biasanya. Ada kilatan cahaya itu dari dalam rumah panjenengan itu ke atas. Dan itu yang melihat biasanya orang lain. Ya bisa saja anggota keluarga tersebut, dan orang lain juga sering melihatnya. Dan biasanya kilatan cahaya itu muncul di waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang ada yang dari langit, cahaya itu tadi masuk ke rumah panjenengan. Nah, ini bukan santet, bukan teluh, karena suasana di dalam rumah tersebut malah adem, bagus. Kalau suasana di dalam rumah tersebut cemrawut, panas, lah ini kiriman teluh atau santet. Dan biasanya kalau yang pusaka-pusaka gaib yang energinya bagus, itu cenderung warnanya putih dan kebiruan. Kalau santet, teluh, tenung, itu warnanya kemerahan. Oke, jadi kalau ada kilatan cahaya, itu warna putih atau biru, ya, dari langit terus masuk menuju tempat panjenengan, ya, di tempat tertentu semacam itu, atau mungkin dari rumah panjenengan cahayanya ke atas, dan itu banyak orang yang melihatnya, itu tandanya ada pusaka gaib di situ. Ciri yang nomor 5, kalau rumah panjenengan itu ada pusaka gaibnya, biasanya ya, kalau rumah ataupun tanah panjenengan itu tadi mau dijual, itu biasanya tidak laku-laku, tidak mau dioper alih atau tidak mau dijual. Kadang-kadang panjenengan sudah memberi penawaran lebih murah, tempatnya juga strategis, bagus. Tetapi kalau ada orang yang mau membeli, biasanya gagal terus. Karena ada daya gaib tadi, pusaka gaib yang ada di situ itu memang tidak mau mempunyai tuan baru. Nah, sukanya kepada panjenengan atau anggota keluarga di situ. Dia tidak mau pindah tuan, pindah majikan. Dan kadang-kadang juga itu aura yang ada di situ itu kuat. Ya, jadi aura rumah itu kuat. Orang seumpama mau masuk saja segan, tetapi nyaman suasananya. Tetapi orang itu sungkan dengan sendirinya. Nah, ini juga salah satu ciri kalau rumah tersebut ada pusaka gaibnya. Kemudian ciri yang nomor 6, kalau rumah ada pusaka gaibnya, itu biasanya begini. Seumpama ya, rumah tersebut itu mau dibongkar, direnovasi secara besar-besaran, itu biasanya banyak saja halangannya.
kadang-kadang ya, seumpama ini di kamar, seumpama itu tempatnya di kamar, kamarnya mau dibongkar itu kadang-kadang tukangnya sakit. Kalau tidak begitu kadang-kadang ada saja halangannya. Kadang-kadang uang yang siap untuk merenovasi kamar itu tadi sudah disiapkan, tahu-tahu kegunaan untuk apa tidak jadi lagi. Itu biasanya sering semacam itu. Nah, itu sebagai tanda kalau memang ada penghuni di situ, yaitu yoni daripada pusaka gaib tadi. Jadi memang sulit kadang untuk direnovasi kalau tidak mendapatkan izin dulu, harus ditembung sebenarnya bahwa diberi tempat yang lebih bagus, lebih layak, lah itu biasanya bisa. Tetapi kalau tidak, panjenengan tidak tahu, kemudian mau mengadakan renovasi besar-besaran, kalau di situ ada pusaka gaibnya, biasanya itu gagal terus, banyak mengalami hambatan. Kemudian ciri yang nomor 7, rumah yang ada pusaka gaibnya itu biasanya itu sering ditempati binatang yang unik, yang tidak pada umumnya. Contohnya begini, seumpama ini di kamar panjenengan itu ditempati tokek, tetapi itu bukan tokek biasa. Kadang tokek yang ekornya cabangnya bisa 2, bisa 3, atau yang unik lah, yang aneh, atau mungkin tokek yang matanya ada kayak semacam mutiara atau semacam mustika semacam itu. Itu ada. Itu kadang-kadang binatang tadi juga hilang begitu saja, kemudian muncul lagi di situ. Nah, itu sebagai indikasi kalau di tempat tersebut itu memang ada pusaka gaib. Ya, jadi itu ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda rumah yang ada pusaka gaibnya. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi